Makanya Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu pesan dari Allah, jaga. Menghadapi, melihat tantangan-tantangan yang dihadapkan oleh generasi muda kita, anak dan kemenakan kita hari ini. Siapa oleh benteng terakhirnya kalau tidak ayah, ibu, niniak, mamak dan bundo kandung hari kini. Kalau dibiarkan generasi muda kita larut dengan masalah-masalah yang terjadi hari ini, maka wajar generasi muda kita hari ini hilang minangnya tinggal kabaunya. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Allah wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, salaweh puji saleba syukur dipulangkan kepada Allah, Rabb semesta alam. Sabar rasiah salawat sajaniah salam dipulangkan kepada baginda Nabi besar Muhammad, Rasul junjungan alam. Bapak, Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Pada kesempatan subuh kini, kita cuba balik mau ulang-ulang kaji, maingi-ingian nan talupo menjago-jagokan nan takalok. Jadi sebagai tema kajian kita pada kesempatan subuh kini, kita ambil sebuah bahasan mengenai Minangkabau di persimpangan jalan, menjaga marwah di tengah tantangan. Maka ketika tersebutlah adat Minangkabau, Bapak dan Ibu, maka terkenalnya dengan filosofi adat basandi syarak basandi kitabullah, syarak mengatur, adat pun memakai. Maka tersebutlah adat Minangkabau, terkenallah dengan sistem sosialnya musyawarah dan mufakat yang dipimpin oleh niniak mamak tungku tiga sajarangan. Maka dalam pituahnya menyampaikan, bule ayah dek pembuluh, bule kato dek mufakat, saciok ba ayam sadanciang bak basi. Maka itulah musyawarah yang dikedepankan dalam adat Minangkabau. Dan tersebutlah orang Minangkabau pastinya Islam. Dan tersebut pula lah orang Minangkabau pastinya pandai mengaji. Dan tersebut pula lah orang Minangkabau 8 dari 10 pemimpin bangsa adalah orang Minang. Tapi itu dulu, carito dulu. Kalau dalam bahasanya itu romantisme sejarah. Yang terjadi hari ini bagi anak kemenakan kita di Minangkabau dihadapkan dengan berbagai macam tantangan, berbagai macam masalah, berbagai macam hal-hal yang menyebabkan anak dan kemenakan kita jauh dari nilai-nilai yang seharusnya dalam adat Minangkabau. Yang nyatanya generasi muda Minangkabau dikehendaki menjadi pribadi yang betul-betul Minangkabau, namun yang terjadi hari ini kadang adalah generasi hari ini kadang hilang Minangnya, yang tinggal hanya Kabau kadang. Apa masalah-masalah yang dihadapi oleh generasi kita? Yang pertama adalah maraknya kasus LGBT dan kasus sodomi yang terjadi di ranah Minang kita hari ini. Sebulan yang lalu di salah satu kota di provinsi kita terjadi sebuah kasus pembunuhan yang dilatar belakangi dengan rasa cemburu seorang pacar terhadap pacarnya ketika dekat dengan laki-laki lain.
Yang memiriskan hati itu adalah pacar yang dia cemburui itu bukan pula seorang perempuan. Pacarnya pun adalah seorang laki-laki. Akhirnya terjadi cinta segitiga antara seorang laki-laki, laki-laki dan laki-laki. Terjadi di ranah Minang kita hari ini. Kasus yang kedua, tidak usah kita sebutkan nama daerah, kota atau kabupatennya. Di sebuah lembaga pendidikan agama, terjadi sebuah kasus sodomi yang korbannya tadi lebih dari 40 orang santri. Nah, ketika itu terjadi di lembaga pendidikan agama, bagaimana kabarnya di lembaga pendidikan umum? Sedangkan di lembaga pendidikan agama ada terjadi, otomatis lebih berat kadang di lembaga pendidikan umum. Itu yang terjadi hari ini. Kalau dalam data data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kita di ranah Minang, Sumatera Barat, ranking kita nomor 5 dalam kasus LGBT. LGBT kalau laki-laki suka ke laki-laki, padusi suka ke padusi, ataupun laki-laki ke padusinya namuahju ataupun sebaliknya. Maka kita nomor 5. Kalau diceliak dahulu apa dan ibu? Ketika dahulu apa dan ibu punya anak gadih, rancak anak gadih tadi. Takwik kita punya anak gadih nak rancak. Sebab takwik digaduh sama laki-laki lain. Namun yang terjadi hari ini adalah kadang bagi kita sebagian hari ini punya anak bujang, gagah anak bujang tadi, labiah takwik gitu. Kenapa banyak nan akan menggaduh anak bujang tadi? Banyak predator-predator yang akan menggaduh anak bujang tadi. Maka itu kasus kita pertama, maraknya kasus LGBT dan sodomi di ranah Minang. Kasus yang kedua apa dan ibu? Maraknya kasus tawuran. Kalaulah kita celiak di waktu Ramadan beberapa hari yang lalu, seharusnya Ramadan kemarin itu menjadikan anak dan kemenakan kita menjadi generasi yang mendirikan ibadah-ibadah, entahkah di waktu siang ataupun di waktu malam. Namun yang terjadi saat ini adalah jangankan dia mendirikan ibadah di waktu siang ataupun malam, kadang bakumpuannya tengah malam hingga larut malam. Apa yang terjadi? Tawuran. Tinggi angka tawuran di waktu Ramadan. Siapa yang salah? Apakah pertanyaannya anak yang ikut tawuran yang jumlahnya ratusan, apakah nyendak punya apa sama mak? Padahal yang ikut tawuran itu punya apa sama punya mak. Di mana peran apa dan namanya? Di mana peran ayah dan ibunya? Kadangkala yang terjadi hari ini bukan orang tua yang mengatur anak, tapi yang terjadi hari ini adalah anak yang mengatur ayah dan ibunya. Akhirnya apa yang terjadi? Anak keluyuran hingga larut malam, pulangnya pagi, orang tua hanya mendiamkan saja. Itu yang terjadi di hari ini di ranah Minang kita. Pembiaran terhadap perilaku yang salah. Yang ketiga apa dan ibu? Kasus yang kita jumpai di ranah Minang hari ini adalah maraknya kasus judi online. Itu tidak perlu kita bahas lebih dalam. Di negara kita Indonesia nomor 1 kasus judi online. Tak perlu kita jauh-jauh jalan. Kadang kita jalan di persimpangan jalan, tak tua muda, kadangnya macik HP. Apa yang dimainkan? Kadang yang dimainkan judi, slot online dan sebagainya. Itu yang terjadi bagi generasi kita hari ini di ranah Minang. Dan kasus yang keempat apa dan ibu? Maraknya kasus narkoba, minuman keras yang mudah diakses oleh generasi muda kita hari ini di ranah Minang. Kadang di kota-kota yang besar gampang dibukanya tempat-tempat karaoke, diskotik dan sebagainya. Akhirnya dengan dibukanya tempat-tempat yang demikian memudahkan generasi muda kita untuk mendapatkan akses mendapatkan narkoba, minuman keras dan sebagainya. Kalau kita celiak data dari Badan Narkotika Nasional BNN,
maka kita di ranah Minang, Sumatera Barat nomor 6 kasus penggunaan narkoba hari ini. Itu prestasi-prestasi yang bisa kita unggulkan hari ini. Kita nomor 5 kasus LGBT dan kita nomor 6 kasus penggunaan narkoba. Padahal sejatinya ranah Minang yang diharapkan hari ini bagi generasi muda adalah generasi muda yang capek kaki ringan tangan. Capek kaki ndak panaruang, ringan tangan ndak pemacah. Namun yang terjadi generasi muda bukan yang diharapkan seperti yang seharusnya. Maka malahan generasi muda kita terjebak dengan tantangan-tantangan yang demikian. Hilang identitasnya sebagai masyarakat Minangkabau. Makanya Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu pesan dari Allah, jaga. Menghadapi, melihat tantangan-tantangan yang dihadapkan oleh generasi muda kita, anak dan kemenakan kita hari ini. Siapa oleh benteng terakhirnya kalau tidak ayah, ibu, niniak, mamak dan bunda kandung hari kini. Kalau dibiarkan generasi muda kita larut dengan masalah-masalah yang terjadi hari ini, maka wajar generasi muda kita hari ini hilang Minangnya, tinggal kabaunya. Maka diharapkanlah kehadiran ayah, bunda, niniak, mama dan bunda kandung bersama-sama kita menghadapi masalah yang demikian. Kadangkala bagi kita apa dan ibu, kita sebagai ayah, bunda, niniak, mama dan bunda kandung, kita rajin, kita taat, tapi ibadah kita nafsi-nafsi, hanya sifatnya pribadi-pribadi. Hilang kontrol sosial di tengah masyarakat. Akhirnya apa yang terjadi? Pembiaran terhadap perilaku yang salah. Yang terjadi hari ini, apa dan ibunya rajin salat ke masjid, anaknya tawuran. Apa dan ibunya rajin ke masjid, tapi anaknya terjebak dengan perilaku zina. Ayah dan ibunya rajin menampilkan pribadi menjadi pribadi yang baik, tapi anaknya ikut terlibat dalam kasus LGBT dan sebagainya. Itu yang terjadi. Kita solehnya soleh pribadi, namun yang diinginkan dalam agama Islam itu soleh, kita soleh basamu, bukan soleh pribadi. Namun yang kita tampilkan hari ini adalah soleh kita hanya soleh pribadi. Terjadilah pembiaran terhadap perilaku yang salah, terhadap apa yang telah diperbuat oleh anak dan kemenakan kita. Itu yang terjadi. Hilangnya kontrol sosial. Maka sebagai penutup kajian kita adalah mari sama-sama kita hidupkan kontrol sosial itu balik. Sebagai angku-angku, apa-apa, niniak mama di tengah masyarakat, mari sama-sama kita hidupkan balik. Yang angku-angku apa-apa, niniak mama nan dianjuang tinggi diam bagadang, tunjuk luruh nan kamajari. Mari sama-sama kita rangkul anak kemenakan kita. Bagi ibu-ibu, bundo kandung limpapeh rumah nan gadang, cahayo rumah, salendang dunia, sumara ranah Minangkabau. Mari sama-sama pula kita nasihat menasihati, tegur menegur terhadap kesalahan perbuatan yang dilakukan oleh anak dan kemenakan kita. Jangan sampai nanti ada sebuah pemahaman lain dah anak awak dan babuik anak orangnya. Itu yang terjadi hari ini. Jangan sampai timbul yang demikian. Walaupun bukan anak dan kemenakan kita, salahnya mari sama-sama kita tegur. Salahnya mari sama-sama kita rangkul. Salahnya mari sama-sama kita nasihati. Makanya tunjuk luruh nan kamajari. Maka peran kita bersama adalah anak di pangku, kamanakan di bimbing, orang kampung dipatenggangkan. Kalau seandainya bukan itu yang kita lakukan, maka yang terjadi generasi muda kita semakin terperosot dalam lembah atau dalam perbuatan yang salah.
Jadi itulah Bapak dan Ibu kajian singkat kita pada kesempatan subuh ini, karena waktu yang membatasi. Untuk kajian selanjutnya kita lanjutkan dengan pembahasan apa solusi-solusi yang bisa kita tawarkan, yang bisa kita lakukan guna menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapkan kepada generasi muda kita. Panakiak pisau sirawi ambiak galah batang lintah buang, kau salodang jadikan niru. Satitiak tolong lawikkan, sakapa tolong bunuangkan, alam nantak kambang jadi guru. Kalau guru sabana guru, tentu pasannya dipaci are dan diganggam taguah. Jadi Pasan Nambo selaku guru pada kesempatan subuh kini, tantangan yang terjadi hari ini telah nyata di depan mata kita. Maka peran kita basamulah untuk menyikapi masalah yang demikian. Tak cukup tugas hanya seorang guru, tapi tugas kita basamu angku-angku apa-apa, niniak mamak bundu kanduang. Mari sama-sama kita bina generasi muda kita, anak kemanakan kita, supaya betul-betul generasi yang memang minang kabau, generasi yang betul-betul memang sesuai dengan syariat agama Islam. Jangan sampai kita hanya solehnya soleh pribadi, jangan sampai kita hanya solehnya soleh untuk kita sendiri, tapi kok dapat soleh kita soleh basamu hendaknya kita membina, basamu pula nanti kita masuk surganya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.